Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidin Katalegnia dari kelas PR 4301 jurusan Digital Public Relation Telkom University. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dua materi dari mata kuliah manajemen komunikasi, yaitu yang pertama budaya organisasi dan juga manajemen konflik. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku. Budaya organisasi merupakan kekuatan sosial yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu aktivitas kerja. Nah, menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal ke depannya. Lalu, ada ciri-ciri budaya organisasi itu. Yang pertama, ada percaya bahwa manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Lalu, pengendalian didasarkan pada loyalitas dan komitmen. Dan yang terakhir, komitmen pada karyawan lebih tinggi daripada diri sendiri. Lalu ada ciri-ciri budaya yang membawa sukses. Yang pertama, kecenderungan dalam bertindak, dekat dengan pelanggan, dan otonomi dalam kewirausahaan. Fungsi budaya organisasi itu sendiri berpengaruh kepada perilaku anggota atau individu itu sendiri. Adanya budaya organisasi yang kuat sangat bermanfaat bagi organisasi tersebut. Dampaknya adalah memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, lalu memudahkan komunikasi antar individu atau antar anggota. Lalu terciptanya keharmonisan hubungan satu sama lain. Dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dalam budaya organisasi ada inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko. Lalu ada perhatian pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang rinci. Lalu orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresif dan kompetitif, dan juga stabilitas. Lalu ada manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Nah, di sini ada pendapat dari Mineri, yaitu manajemen konflik adalah suatu proses rasional di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus. Lalu ada teori-teori utama mengenai penyebab konflik. Yang pertama ada teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori hubungan masyarakat, teori kesalahpahaman antar budaya, teori transformasi konflik, dan juga teori negosiasi prinsip. Nah, apa sih tujuan manajemen konflik itu? Tujuan manajemen konflik itu adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap organisasi. Lalu, membangun rasa saling menghormati antar sesama dan juga meningkatkan kreativitas antar anggota. Seperti itu. Lalu ada 6 tipe manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating, dan conglomeration. Lalu ada tingkatan konflik. Nah, tingkatan konflik ini sendiri ada 5, yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intergroup, konflik intragroup, konflik intraorganisasi, dan juga konflik interorganisasi. Nah, teknik penyelesaian konfliknya di sini ada persuasi, rujuk, penarikan diri, pemecahan masalah terpadu, tawar-menawar, pemaksaan dan penekanan, dan juga intervensi. Lalu ada penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, yaitu konsultasi, arbitrase, dan penengahan atau mediasi. Lalu ada pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik.
ada pendekatan dengan KAPOW, KAPOW, yaitu knowledge, authority, power, other, dan winning. Lalu ada pendekatan ACES, ACES, yaitu assess, clarify, evaluated, sama solve. Nah, manfaat manajemen konflik di perusahaan itu apa sih? Jadi manfaatnya adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perusahaan, dan juga jika ada suatu konflik di dalam perusahaan itu, maka akan adanya evaluasi sistem dalam perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.